Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami pada skema pendanaan riset dosen muda yang berjudul optimalisasi sifat termoelektrik lapisan tipis tin selenium atau SMSE melalui rekayasa cacat kekosongan dengan menggunakan pendekatan density functional theory. Adapun outline yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan metode komputasi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah acknowledgement. Oke, latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan diawali dengan perkembangan pesat material dua dimensi di luar grafena. Jadi grafena ini adalah salah satu material dua dimensi yang pertama kali ditemukan, di mana dia berbentuk lembaran tipis yang tebalnya hanya satu atom, ya, di mana disusun oleh atom karbon. Nah, material dua dimensi tersebut memiliki sifat yang sangat baik dan lebih eh, superior jika dibandingkan ketika dalam bentuk bulk atau tiga dimensi. Nah, kemudian sejak ditemukan grafena, ya, perkembangan material dua dimensi di luar itu menjadi sangat pesat, ya, ditemukan material-material dua dimensi baru, ya, dari unsur-unsur lain. Nah, salah satu yang menyita perhatian adalah material dua dimensi yang berasal dari grup 4 monocarbonate. Nah, eh, salah satu, ya, anggota dari material dua dimensi grup 4 monocarbonate itu adalah SNSE. Nah, SNSE ini memiliki sifat yang menarik di mana dia memiliki konduktivitas thermal Gizi yang rendah. Nah, akibatnya eh, ketika dikarakterisasi untuk menjadi termoelektrik, material termoelektrik, material SNSE ini memiliki eh, performa termoelektrik yaitu figure of merit yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan material grup 4 monocalcogenates yang lain. Sehingga material ini eh, menjadi kandidat unggul untuk aplikasi termoelektrik. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, para peneliti mencoba, ya, mengisolasi material dua dimensi dari kristal SNSD ini. Nah, ternyata dengan pembentukan material dua dimensi, ya, SNSE bisa memiliki sifat termoelektrik yang lebih baik lagi jika dibandingkan dengan material dalam bentuk tiga dimensi. Nah, kemudian eh, eksplorasi sifat termoelektrik SNSE tentunya terus berlangsung, gitu. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja dari material mono SNSE untuk aplikasi termoelektrik. Itu karena pada dasarnya sampai saat ini, meskipun performa termoelektrik dari material tersebut sangat tinggi, namun temperatur kinerjanya juga masih sangat tinggi, di mana sifat termoelektrik yang optimum itu muncul di sekitar temperatur 900 derajat Celcius, begitu, ya. Nah, sehingga proses optimasi masih terus dilakukan. Nah, salah satu teknik untuk mengoptimasi sifat termoelektrik yang sudah dikenal saat ini yaitu adalah rekayasa eksternal dan juga doping, gitu. Nah, salah satu rekayasa eksternal itu adalah dengan pemberian cacat atau defect engineering, gitu. Nah, salah satunya adalah pemberian vakansi atau cacat titik, di mana ada satu atom atau beberapa atom yang sengaja untuk dikeluarkan dari kristal sempurna sistem material, gitu. Nah, namun peran cacat titik atau vakansi ini sebagai faktor penting itu belum banyak dikaji di dalam proses optimalisasi sifat termoelektrik monolayer SNSE. Sehingga dalam penelitian ini kami berusaha untuk mengoptimalisasi sifat termoelektrik dari monolayer SNSE dengan menggunakan teknik cacah.
Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan itu adalah dengan menggunakan pendekatan komputasi, di mana perangkat lunak yang digunakan dalam simulasi ini adalah quantum espresso dan juga bootstrap. Quantum espresso digunakan untuk menghitung struktur elektronik. Nah, struktur elektronik yang dihasilkan tersebut digunakan untuk menghitung sifat transport termoelektrik dengan menggunakan bantuan software bootstrap gitu. Nah, untuk pengaturan teknis yang kami gunakan adalah sebagai berikut, di mana pseudo potensial yang digunakan adalah tipe PAW, lalu exchange correlation-nya adalah VGA-BBE, kemudian sebelum perhitungan sifat elektronik, kami melakukan optimasi geometri agar diperoleh struktur yang optimum dengan menggunakan algoritma BFGS ya. Lalu energi cut-off-nya adalah 65, jumlah kapoinnya adalah 7 kali 7 kali 1 dan 16 kali 16 kali 1 untuk NSCF. Lalu untuk perhitungan pita energi, kami melakukan perhitungan dengan melewati titik gamma, X, S gamma, dan gamma, X, S, Y, dan kembali lagi ke gamma. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, kami mendapatkan hasil yang menarik gitu ya dari segi sifat elektronik, di mana untuk monolayer SNSE sempurna, artinya tidak ada cacat, itu sifatnya adalah semikonduktor dengan energi gap tidak langsung ya dari titik X aksen menuju Y aksen, yaitu sebesar 0,98 elektron volt. Nah, dengan pemberian apa namanya cacat vakansi SN, artinya ada satu SN yang kami hilangkan dari sistem kristal SNSE. Nah, sifat elektronik yang awalnya semikonduktor itu berubah menjadi konduktor karena energi Fermi itu memotong pita valensi. Nah, kemudian ketika diberikan vakansi SE, sifat semikonduktor tetap dipertahankan. Hanya saja di sini energi gapnya tereduksi menjadi 0,508 elektron volt dan bergeser dari titik gamma menuju Y aksen. Kemudian pemberian vakansi ganda yaitu Sn dan Se diberikan secara langsung menyebabkan energi gap menjadi melebar gitu menjadi 1,039 elektron volt dari titik X aksen menuju titik Y aksen. Nah, seperti yang kita ketahui, sifat termoelektrik itu sangat bergantung dengan sifat elektrik ya, khususnya untuk yang kontribusi elektroniknya. Nah, sehingga perubahan struktur elektronik ini itu nanti akan berdampak luas kepada modifikasi sifat termoelektriknya. Nah, setelah kita evaluasi lebih lanjut, ternyata perubahan struktur elektronik itu disebabkan karena hadirnya keadaan cacat di sekitar energi Fermi akibat pembentukan vakansi ya. Misalkan untuk sistem vakansi SN ya muncul keadaan cacat yang berasal dari orbital Se4p ya, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian eh, pada apa namanya sistem dengan cacat vakansi Se ya muncul keadaan cacat dari orbital Sn5p di sekitar energi Fermi. Nah, keadaan cacat inilah yang nantinya menginisiasi adanya eh, transformasi keadaan elektronik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu performa dari apa namanya material dua dimensi SNSE yang sempurna dan juga diberikan cacat adalah sebagai berikut. Nah, hasil menarik yang pertama itu adalah dengan pemberian cacat vakansi ini menyebabkan konduktivitas thermal yang berasal dari kontribusi elektroniknya itu menurun secara drastis. Ya, jika dilihat di sini. Nah, ini menarik begitu ya, karena nantinya dia akan berkontribusi terhadap rendahnya figure of merit gitu. Nah, semakin rendah konduktivitas thermal, maka akan semakin tinggi figure of merit dari material
termoelektrik. Nah, kemudian untuk memastikannya di sini kami menghitung figure of merit-nya. Ya, nah ternyata benar ya pemberian cacat vakansi menyebabkan terjadinya kenaikan figure of merit pada temperatur rendah, yaitu sekitar 300 sampai 450-an. Nah, jika dilihat di sini SN SE dengan vakansi SN dan vakansi SE itu memiliki figure of merit yang lebih tinggi dibandingkan dengan monolayer SNSE sempurna. Meskipun nantinya di temperatur tinggi muncul adanya degradasi figure of merit yang mungkin diakibatkan karena adanya hemburan fonon, gitu ya. Nah, sehingga dari hasil-hasil tersebut kami dapat menarik dua kesimpulan. Yang pertama adalah adanya keterkaitan erat antara sifat elektronik dan termoelektrik. Kemudian yang kedua adalah vakansi dapat mengoptimalisasi sifat termoelektrik SN/SE monolayer pada daerah energi rendah, khususnya dengan pemberian vakansi SN dan vakansi SE. Nah, sebelum mengakhirinya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Diponegoro melalui LPPM yang telah memberikan pendanaan terhadap riset ini melalui skema riset desain muda. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.